Bela Kiss berumur 40 tahun ketika dia pindah bersama mempelai mudanya ke Zinkota, suatu desa di Hongaria tahun 1913. Dia bekerja sebagai tukang patri, walaupun begitu, sepertinya kehidupannya terlihat cukup bahagia dan makmur. Sehingga kemudian dia cukup mampu membeli sebuah rumah yang besar yang dilengkapi dengan ruang kerja dan mulai menikmati kehidupan yang tenang, dengan melakukan hobinya menanam bunga mawar dan mengoleksi perangko. Sesekali dia akan ke Budapest untuk bisnis. Bisa dikatakan kalau hidupnya benar-benar tenang, tapi kenyataannya tidak seorang pun di desa itu yang berpikir untuk mengatakan kepadanya bahwa setiap kali dia pergi, istrinya sering terlihat pergi bersama seorang seniman muda bernama Paul Bihari. Juga tidak ada seorang pun yang memperhatikan fakta bahwa setiap kali dia kembali dari kota besar, dia selalu membawa pulang drum-drum minyak. Meskipun hal itu tampak tidak biasa, akan tetapi setiap orang tahu perang kemungkinan akan segera terjadi, dan bahwa bahan bakar itu akan menjadi barang yang langka. Ketika akhirnya istri Kiss dan seniman Bihari tidak terlihat lagi di Zinkota, penduduk desa mengira bahwa mereka berdua sudah kawin lari, karena Kiss mendapatkan sepucuk surat dari istrinya yang mengatakan demikian. Sejak saat itu, ia sepertinya tertekan akan apa yang telah terjadi dan dia mulai menarik diri dari kehidupan di desanya. Lalu belakangan menjadi semakin jelas, sebenarnya untuk apakah drum-drum minyak yang dari waktu ke waktu secara diam-diam selalu dibawanya pulang setiap kembali dari Budapest. Sesekali juga tampak ia bersama seorang wanita yang menginap untuk satu malam. Setelah perang pecah pada bulan Agustus tahun 1914, Kiss yang tinggal sendirian itu mengikuti wajib militer. Sementara dia bertugas sebagai tentara, rumahnya tetap kosong, pajak-pajaknya tidak dibayar. Dan kemudian, pada bulan Mei tahun 1916, datanglah berita bahwa dia sudah gugur di medan perang. Jadi untuk membayar utang pajaknya, rumahnya dijual melalui suatu pelelangan, dan dibeli oleh seorang pandai besi setempat, yang akhirnya kemudian menemukan 7 drum minyak yang ditutup oleh seng berombak di ruang kerjanya. Saat suatu hari dia membuka salah satu drum itu, isinya ternyata penuh dengan alkohol, begitu juga dengan seluruh drum lainnya. Akan tetapi, betapa terkejutnya dia karena pada setiap drum ada tubuh telanjang wanita yang mengapung. Saat berikutnya polisi memeriksa kebunnya, mereka juga bahkan menemukan mayat-mayat yang sudah diasamkan, seperti acar. Dari 15 wanita yang berusia antara 25 hingga 50 tahun, dan termasuk seorang pria muda, semuanya memiliki tanda cekikan bekas kabel. Tidak lama berselang, para polisi di Budapest mengendus jejak Kiss, karena dia telah mengiklankan dirinya di sebuah surat kabar, dengan memberikan nomor kotak pos dan mengaku sebagai seorang duda, yang ingin bertemu dengan wanita lajang yang dewasa, atau janda yang berencana siap untuk menikah. Akan tetapi, baik nama maupun alamat yang dia berikan di surat kabar itu terbukti palsu. Dan diketahui bahwa tidak satu pun biaya iklannya yang dia bayarkan melalui wesel pos. Ketika akhirnya tanda tangannya ditampilkan di media, datanglah seorang wanita, yang berkata bahwa pria itu adalah Bela Kiss kekasihnya. Lalu untuk membuktikan hal itu dia mengeluarkan sepucuk kartu pos yang dikirim Bela Kiss dari medan perang. Saat foto Kiss ditemukan dan dipublikasikan, dia dikenali sebagai orang yang sering berkunjung ke kawasan lokalisasi di Budapest, dan diketahui sangat berambisi terhadap seks. Dari investigasi polisi juga diketahui, sepertinya dia telah membujuk korban-korbannya, sebelum pernikahan mereka demi memenuhi kebutuhan seksnya yang konstan. Akhirnya karena Kiss diketahui telah meninggal, maka kasusnya ditutup. Akan tetapi, kemudian teman dari salah seorang korbannya bersumpah, bahwa dia telah melihat Kiss pada suatu hari di tahun 1919 sedang menyeberangi jembatan Margaret Budapest. Juga 5 tahun kemudian, seorang mantan anggota Legiun Prancis menceritakan kepada seorang polisi di Prancis, mengenai seorang rekan tentaranya yang berasal dari Hongaria, yang memiliki nama yang sama dengan yang digunakan pada alamat Kiss, yang mana pernah menyombongkan diri atas keterampilannya mencekik dengan menggunakan kabel.
Di tahun 1935, Kiss dikenali lagi, kali ini di Times Square di New York. Apakah dia telah bertukar identitas dengan seorang pria yang sudah meninggal di medan perang, dan kemudian kabur dengan menggunakan identitas itu? Atau memang dia sudah gugur di waktu masa perang? Tidak ada yang mengetahuinya secara pasti.